Sobat Rider, ini adalah video yang saya upload saat saya turun pulang dari kampung adat Kasupuan Ciptagelar. Saya start dari Kasupuan kurang lebih jam 12:30 malam. Terus terang, ini adalah experience saya pertama kali solo riding, night solo riding, menembus rute light sampai dengan semi off-road, yaitu rute Gunung Bongkok, Ciptagelar menuju ke Pelabuhan Ratu via Gunung Bongkok. Berikut videonya, sama-sama mari kita lihat. Video ini adalah sequel dari video pertama saya, rute ke Ciptagelar. Saya berangkat siang dan ini pulangnya tengah malam. Jadi kalau sobat-sobat rider sudah melihat video sebelumnya yang saya berangkat, maka kurang lebih sama, hanya ini di malam hari. Ini kejadiannya sama. Di awal-awal saya kebablasan, sama kayak video waktu saya berangkat. Nah, ini saya putar balik karena map saya memberikan warning bahwa saya salah jalan. Maka saya putar balik, putar arah. Jadi di pertigaan depan tadi itu seharusnya saya lurus. Nah, ini kita lihat di pertigaan ini harusnya saya lurus, maka saya sekarang belok kiri turun. Nah, beginilah kalau di malam hari rute light off-roadnya seperti ini. Cukup menantang karena pencahayaan praktis hanya dari lampu motor saya, dan beruntungnya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, rute Gunung Bongkok ini kita masih sering ketemu sama perumahan penduduk. Sobat Rider, jalur off-roadnya rute Gunung Bongkok ya maksimal hanya seperti yang tadi. Batu-batu, bukan batu, aspal rusak yang sudah terlepas lapisan aspalnya, tinggal batu-batunya. Nah, ini saya teringat bahwa saya harus mengurangi tekanan angin. Sekali lagi, kalau di video waktu saya berangkat saya tahu bahwa saya harus mengurangi tekanan angin, tapi karena waktu saya harus mengejar buka puasa, maka saya abaikan. Tapi pulangnya ini saya mengambil keputusan harus saya kurangi tekanan angin, karena malam hari saya mengurangi risiko saja supaya tidak jatuh. Ini saya kurangi tekanan angin. Nah, setelah tekanan angin berkurang, saya start engine lagi dan melanjutkan perjalanan. Terulang lagi, kembali saya salah arah. GPS menunjukkan warning saya salah arah, maka saya putar balik lagi.
sama di pertigaan tadi yang di bawah tadi, seharusnya saya tidak naik ke kiri, seharusnya saya lurus turun ke bawah. Maka saya kembali ke pertigaan tadi. Nah, di sini ini saya harusnya lurus. Nah, dari sini sobat rider, kalau ini asli jalan tanah. Kalau ini jalan tanah dengan pengerasan batu-batuan. Nah, ini semakin menantang di sini ya. Kondisi jalan turun kira-kira 30 derajat. Jalannya jalan batu dan malam hari. Kiri kanan sama sekali tidak ada pencahayaan. Saya mengandalkan lampu dari motor saya yang kebetulan cukup bagus. Saya menggunakan 2 lampu tembak dengan mode high beam, low beam. Low beamnya putih, high beamnya kuning. Kemudian saya menggunakan lampu kabut mode menyebar warna kuning. Saya tambah lagi lampu tembak yang mode menyebar warna putih. Jadi ini kombinasi 3 lampu, cukup terang. Sangat membantu saya, sangat membuat saya confidence walaupun saya solo riding malam hari sendirian menembus rute off-road. Kalau ditanya apakah saya takut, ya manusiawi, rasa takut itu ada. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut itu? Dan saya akui juga selama rute perjalanan pulang ini di tengah malam ini, ada beberapa kali saya melewati spot-spot yang tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Karena saya sebagai seorang muslim, begitu saya merasa bulu kuduk merinding, saya ucapkan salam, assalamualaikum kepada siapapun makhluk Tuhan yang mungkin berinteraksi dengan saya, mungkin beda dimensi. Saya membatin dalam hati, sama-sama makhluk Tuhan, saya tidak mengganggu kamu, kamu jangan mengganggu saya. Dan alhamdulillah biasanya aman-aman saja. Nah, ini Sobat Rider lihat tadi ya, lumpur, tanah longsor. Karena pada saat perjalanan perginya itu menuju ke Ciptagelar, saya udah melihat kan masih terang. Saya udah melihat banyak sekali spot-spot tanah longsor. Artinya lumpur, potensi licin. Nah, pada saat pulang, karena sekitar jam 8-9 itu terdengar bunyi halilintar, guntur. Saya berpikir, wah ini hujan ini. Makanya selain karena keasikan ngobrol dengan warga di Ciptagelar, saya putuskan saya berangkat tengah malam dengan harapan kalaupun hujan sudah berhenti hujannya. Ini kalau kita lihat jalan ini memang mungkin sempat hujan sebentar. Sobat Rider lihat,
rute yang saya lalui ini silih berganti. Aspal lumayan bagus, aspal rusak, dan jalan tanah dengan pengerasan batu. Itu saja silih berganti. Nah, ini sekarang kan aspal rusak ini. Aspal rusak karena ini di gunung, jadi jalan aspal ini juga dilalui air. Kalau motor sobat rider semacam motor saya, CRF atau KLX atau Yamaha itu WR berapa itu, insya Allah tidak ada masalah. Kalau motornya motor sport touring besar seperti yang motor saya yang satu lagi Versys 650, itu pun tidak masalah, akan skillnya mencukupi ya. Apalagi kalau Versys 250, wah lebih tidak masalah. Suhu udara waktu itu cukup dingin. Saya menggunakan base layer, kemudian jaket Respiro yang model windproof, kemudian paling luar saya menggunakan rompi tebal. Itu pun ya cukup membuat badan saya hangat walaupun hawa dingin masih masuk. Sobat rider, jarak total dari Kasepuhan sampai kita keluar jalan besar ya totally jalur rute C ini kurang lebih sekitar 15 km, dan waktu tempuhnya kurang lebih, kalau dimenitin ya variatif ya, tapi seingat saya kurang lebih hampir 1 jam ya karena rutenya seperti ini. Tapi sekali lagi aman. Informasi juga, saya ngobrol dengan warga Kasepuhan itu sebenarnya jalur sinar resmi itu sudah bagus, sudah dibeton semua, dan di betonnya sudah selesai, sudah sampai mendekat ke kampung Kasepuhan, Ciptagelar. Karena terakhir, jadi ini saya yang kedua ya ke Ciptagelar. Saya ke Ciptagelar yang pertama kali itu kalau nggak salah sekitar akhir tahun 2020 kalau saya nggak salah, atau awal 2021, saya nggak lupa. Itu kita lewat jalur sinar resmi. Aduh, masih cukup parah. Offroadnya masih ke medium, bukan light offroad, masih medium. Jadi di atasnya light offroad. Memang waktu itu sedang program beton, cuman berhenti di tengah jalan betonnya. Makanya saya pada saat perjalanan yang sekarang ini, saya memilih bukan jalur sinar resmi, saya memilih Gunung Bongkok sesuai dengan saran para YouTuber senior, Om Wisnu Gareng, Om Angga Anjani, terus Om Linggana dari tim CRF Jakarta. Saya juga penasaran juga ini, mungkin nanti setelah lebaran saya akan coba lewat sinar resmi lagi. Kalau memang benar sudah betonnya sudah selesai, ya mantap itu. Jadi rute yang aman dan nyaman juga untuk semua motor. Nah, ini kembali ketemu rute off-road. Ini aspal, tapi sudah lepas dan sudah parah ini, parah sekali. Tapi hanya beberapa meter saja, kira-kira mungkin 50 meteran. Aspal rusak biasa lagi. Nanti sekian puluh meter aspal rusak parah.
sekian ratus meter aspal rusak biasa lagi. Itu aja silih berganti. Aman lah, aman. CRF, KLX, CRF 250, CRF 150 apalagi, KLX versi 250 cuma dilahap semuanya. Nah, seperti yang saya jelaskan juga di video waktu saya berangkat, ciri khas Kasepuhan adalah warganya itu menjemur padi di pinggir jalan seperti tadi ya, yang warna coklat-coklat pinggir jalan tadi itu. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin belum berkesempatan ke Cipta Gelar, di sana itu warga padi itu konsumsi sendiri, mereka tidak jual padi, mereka masak makan dari padi yang mereka tanam. Dan berasnya itu beras merah. Beras merahnya bukan merah yang warna gelap itu, enggak, merahnya merah-merah seperti warna merah muda gitu. Dan rasanya enak, berasa kalau itu kaya akan serat gitu ya. Saya itu terus terang yang sangat membatasi makan nasi, tapi kalau di Cipta Gelar, saya 2 kali ke Cipta Gelar, saya nggak batasi nasi karena saya tahu ini beras bagus, beras merah berserat, jadi kadar gulanya rendah, seratnya tinggi ya. Apalagi kondisi dingin habis off-road, udah ajar makan kenyang di sana. Dan satu lagi, warga di sana tidak menjual makanan kepada tamu, tapi mereka menghidangkan. Ya kita aja yang harus tahu diri ya. Biasanya tamu-tamu setelah berkunjung akan memberikan sekedarnya, memberikan donasi atau bantuan dalam bentuk uang berapapun saja. Nah, kalau sudah lewat jembatan kayu ini yang agak bergoyang-goyang ini, berarti perjalanan rute off-road Gunung Bongkok kita sudah hampir selesai. Sobat Rider, beberapa saat lagi kita akan menyelesaikan rute Gunung Bongkok. Kurang lebih 5 km lagi kita akan sampai di penghujung dan kita akan bertemu lagi dengan jalan besar, jalan raya. Nah, ini mobil pickup ini ketemu lagi saya pada saat rute berangkat tadi sore. Saya juga ketemu itu, kurang lebih juga di situ, di tikungan tadi itu. Sobat Rider, tuh ujung. Nah, ujung itu adalah penghabisan. Nah, ini kita keluar ya, naik sedikit itu apa namanya, gapuranya atau. Nah, ini kita sudah ketemu dengan jalan besar lagi. Berakhirlah Sobat Rider rute Gunung Bongkok pada Cipta Gelar, dan saya sudah ketemu dengan jalan besar lagi. Dari sini ini kurang lebih sudah sekitar jam 1:30 mungkin, atau 1:30 lah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya mewakili Gendewa Road Rangers Squadron Teknik 021, GRR 021 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peace, stay safe and ride with pride, ride with safety. See you guys. Bye.